Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas seputaran iOS 14 ya. Kita lanjut untuk kemarin saya sudah banyak bahas masalah seputar iOS 14. Sekarang kita lanjut lagi ya. Karena dengar-dengar sih bulan September kalau tidak salah akan diluncurkan iOS 12 ya. Jadi bersamaan dengan peluncuran iOS 14 secara resmi atau sudah full version ya, bukan lagi public atau beta sama developer beta ya. Sebelum selanjut ya, kalau memang Anda pengguna iPhone ya, jangan ragu untuk subscribe di channel FD Phone In ya, karena di setiap channel ini atau di setiap minggu kita membahas seputaran iPhone ya, baik itu tips dan trik, aplikasi maupun solusi seputar iPhone ya. Jadi jangan ragu Anda subscribe di channel FD Phone In dan juga tekan tanda loncengnya ya, supaya Anda tidak ketinggalan dengan updatean video terbaru dari saya. Ya, kita bahas kali ini adalah seputaran perbandingan antara iOS 14 ini sama dengan HP Android ya. Karena katanya banyak yang bilang ini di Android ini sudah lama sih sebenarnya aplikasi yang terbaru dari iOS 14 ya. Apakah memang, jadi kita bahas ya apa-apa yang mirip ya dengan iOS 14 ini sama dengan pembaharuan Android ya. Anda nanti bisa menilai apakah memang sama atau tidak ya, terserah dari teman-teman ya. Kita hanya membahasnya, yaitu ada 7 ya. Yang pertama itu masalah translate ya. Di fitur 14 itu ada menu translate yang baru ya. Kalau Anda install iOS 14 pasti disertakan menu translate ya. Kita lihat translate itu ya. Translate ya, terjemahan ya. Kalau ini gambarnya kayak bola dunia ya. Cuma ya, kemarin saya sudah bahas ini belum support dengan bahasa Indonesia ya. Kalau di translate yang Google Android punya itu sudah dukung dengan bahasa Indonesia, tapi ya ini ataukah dibilang jiplak atau apa ya, terserah lah teman-teman. Mungkin hanya berupa pembaharuan ya, peningkatan performa mungkin dari iPhone khususnya iOS 14 nanti ya. Tapi ya lebih bagus ya, karena Google sudah lama ya menu Google Translate-nya ya. Itu yang pertama. Yang kedua masalah aplikasi library atau pustakaan yang ini ya teman-teman, perpustakaan aplikasi ini kalau di ini mengelompokkan dari, kalau namanya social productivity, utility atau hiburan ya sudah dikelompokkan ya. Kalau di Android itu juga sudah lama ya teman-teman pengelompokan, malahan sekarang kalau di Android itu sudah banyak pilihan aplikasi pendukung pihak ketiga untuk mengelompokkan, dan ya unik atau apa ya, bisa lah di model-model foldernya juga bisa di tema-tema ya, kayak tema-tema di Android itu sudah banyak ya teman-teman. Itu pun sudah lama, semenjak Android sudah ada sih banyak sih aplikasi pendukung untuk aplikasi pengelompokan aplikasi di Android ya. Itu banyak tema-tema yang sudah ada di Android ya. Tergantung merek HP Android Anda apa, justru banyak tema yang mendukung untuk pengelompokan aplikasi. Di iOS 14 ini baru ada ya. Kemudian yang ketiga yaitu menaruh widget ya teman-teman. Ya, kalau widget ya kayak gini sudah lama sih sebenarnya di versi Android, sejak kalau tidak salah itu di Android itu 2008 ya. 12 tahun yang silam ya, kayak melihat cuaca secara sempurna itu sudah lama ya teman-teman. Di iPhone iOS 11 ini pengembangannya ya teman-teman, untuk cuaca tampilan kayak gini widgets ini sudah lama di Android sejak 2008 ya. Ya nggak usah ya, kalau ya kalian lah bisa bandingkan yang mana lebih bagus atau tidak. Tapi kalau segi mau dibilang jiplak ya bisa saja ya dibilang jiplak ya. Tapi ya masing-masing produser HP yang mempunyai kualitas masing-masing walaupun namanya sama ya. Kemudian ya Maps ya, di ini peta ya.
Kalau di Android itu yang keempat peta ya. Kalau di Android itu namanya Google Map ya. Disertakan sekarang dengan kalau yang 14 ini sertakan arah sepeda ya teman-teman. Kalau arah sepeda, kemudian kalau di Android itu sejak 2010 ya kalau tidak salah Google Map-nya arah sepeda itu sudah ada ya teman-teman. Jadi ya baru sekarang apakah kita dibilang ketinggalan untuk iPhone dari Android, ya tergantunglah teman-teman bagaimana menilainya. Kemudian yang kelima itu aplikasi ya menonton video picture and picture ya, yang terbaru itu misalnya kita masuk di layar utama ya, mana ya, umum ya, ini umum ya, ini gambar dalam gambar atau picture and picture ya teman-teman. Gambar dalam gambar ini fungsinya Anda bisa membuka di Safari atau TV Apple TV atau di menu lainnya ya. Ada beberapa sih yang kemarin itu saya belum bahas ya teman-teman, nanti saya bahas untuk picture, gambar dalam gambar ya. Itu kita bisa memutar video sambil membuka aplikasi lainnya ya teman-teman. Kalau nonton YouTube otomatis kita bisa membuka men-swipe-nya atau mengecilkannya atau memperbesarnya, sehingga kita juga bisa masih membuka aplikasi-aplikasi lainnya. Itu di Android itu sudah lama sih sebenarnya, tapi saya lihat tidak secanggih dengan fitur di iOS 14 ya, karena kalau di Android itu kalau kita swipe itu suaranya hilang. Kalau di iOS 14 ini suaranya itu ndak hilang ya teman-teman. Kayak misalnya gini ya, kalau kita lihat ini, kita buka saja aplikasi misalnya. Ya, ini ada fungsinya ya. Ini jaringan ndak bagus ya. Ya, kita bisa ya men-swipe-nya atau menggerak-gerakannya, ini suara ndak hilang ya. Kalau di Android itu hilang ya. Ini masih lebih canggih dari Android ya. Kemudian yang keenam ya, itu masalah pengaturan waktu tidur ya teman-teman. Kalau pengaturan waktu tidur itu sebenarnya sudah lama di Android ya. Kalau ya kita bisa waktu tidur kita kayak berapa jam mulai ya, sehingga membantu untuk Anda tidur nyenyak ya, atau memperingatkan Anda untuk tidur nyenyak ya, sehingga nanti muncul menu jangan diganggu ya. Kalau di pengaturan itu kalian bisa lihat ini menu jangan diganggu waktu tidur ya, otomatis kalau waktu tidur Anda atur, otomatis dia akan merubah iPhone Anda menjadi jangan diganggu, atau ini ya, jangan diganggu. Di Android itu sudah lama ya teman-teman, tinggal ya tahu apa sih namanya kemarin kalau di Android ya, kalian bisa, kalau Anda tahu silahkan komen di kolom komentar ya. Kemudian yang terakhir ya, mengganti aplikasi secara default ya. Kita tahu bersama untuk iPhone ya, sangat segi keamanan itu sangat dia sangat memperhatikan keamanan pengguna usernya ya teman-teman, sehingga dia tidak sembarang untuk memasukkan aplikasi di pihak iPhone ya. Baik di App Store itu tingkat keamanannya cukup tinggi, dan sama di Android ya. Walaupun aplikasi-aplikasi pihak ketiga yang tidak resmi bisa kita install di Android, kalau di iPhone nanti, di iPhone ini sudah kita jarang untuk mendapatkan aplikasi yang tidak resmi di App Store ya. Nantinya katanya pengembangannya akan jadi pihak pengembang ya,
bisa lagi memasukkan aplikasi-aplikasi yang di pengguna iPhone ya. Tapi walaupun sekarang masih bisa itu bentuk email sama Safari ya, kedepannya nanti mungkin aplikasi-aplikasi lain sudah bisa masuk di iPhone ya, atau di App Store ya. Hingga kita bisa mengganti secara default aplikasi di iOS 14 ya. Cukup sekian ya teman-teman, itu ada 7 ya. Kalian bisa komentar ya, kalau memang masih ada yang sama kalian bisa tambahkan lagi di kolom komentar di video kali ini ya. Itu hanya sebagian kecil mungkin ya untuk persamaan dari iOS 14 dengan smartphone Android ya. Oke, cukup sekian ya teman-teman untuk video kali ini. Jika memang bermanfaat, silakan Anda like, share ke teman Anda atau ke media sosial Anda. Jika Anda belum subscribe, silakan Anda subscribe channel FD Phone In ya. Nantikan video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.